Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa taqwan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah kajian online rahimakumullah. Pada sore hari ini kita bertemu kembali di tema terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu prioritas dalam keluarga. Maksudnya bagaimana prioritas dalam berkeluarga itu? Suami dalam berkeluarga itu harus memprioritaskan siapa? Harus mendahulukan siapa? Istri dalam berkeluarga itu harus memprioritaskan siapa atau mendahulukan siapa? Mari kita simak. Maka hadirin rahimakumullah, yang pertama, bahwasanya seorang suami itu dalam berkeluarga itu seharusnya mengedepankan orang tua, terutama ibunya. Dalam sebuah hadis ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, ibumu, 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 thumma abuka, kemudian bapakmu. Maka alhamdulillah, memang seorang suami itu meskipun sudah menikah, tetap ada kewajiban untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya semampunya. Nah, ini saya tekankan, dalam hal berbakti kepada kedua orang tua itu harus mengedepankan kedua orang tuanya. Misalkan dalam kisah Juraj itu disebutkan bahwasanya Juraj dipanggil oleh ibunya sedangkan posisinya Juraj itu sedang ibadah sholat sunnah. Juraj juga bingung, ya Allah, seharusnya saya ini mendahulukan ibadahmu atau mengijabahi panggilan orang tua, itu panggilan ibu. Ketika itu Juraj akhirnya melanjutkan sholatnya. Ternyata itu kurang tepat. Karena apa? Ibadahnya Juraj itu ibadah yang sunnah. Lah, ibadah sunnah itu ya hukumnya sunnah, sedangkan berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Maka bagi suami itu tidak ada kata putus untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, meskipun sudah menikah. Ini dalam hal berbuat baik. Nah, sekarang kalau dalam hal nafkah bagaimana? Kalau dalam hal nafkah, kita nukil pendapat madhab Syafi'iyah. Di dalam madhab Syafi'iyah sudah disebutkan urutan-urutan dalam menafkahi keluarga itu seperti apa, sudah disebutkan. Contohnya dalam sebuah kitab matan kecil tapi masyhur sekali, Matan Nabi Syuja atau Taqribut Tahdhib, disebutkan seorang laki-laki itu dalam memberikan nafkah urutannya, suami itu ketika memberi nafkah urutannya ialah istri, anak, baru orang tua. Urutannya seperti itu. Atau ada yang mengatakan sebaliknya, anak, istri, baru orang tua. Namun ini sama saja, istri anak atau anak istri kemudian baru orang tua, itu kan sama. Artinya keluarga dulu, keluarga inti, baru kepada orang tua. Dan itu apakah tidak bertentangan dengan hadis yang tadi? Katanya harus tetap mengedepankan berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya, betul. Hatinya memang harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun misalkan kita memiliki gaji 300.000, anggap aja gaji kita minim nih, sedang 300.000 satu bulan. Sebagai seorang guru honorer, gajinya 300.000 satu bulan. Kemudian kalau 300.000 itu kita kasihkan kepada kedua orang tua sehingga anak dan istri itu tidak makan, maka alhamdulillah bisa dikatakan suami tersebut ada unsur dolimnya. Mengapa? Karena ketika seorang suami itu sudah berani mengikrarkan untuk menikahi seorang perempuan, apalagi memiliki anak, maka harus menanggung nafkah anak dan istri itu. Maka uang 300 itu seharusnya didahulukan anak dan istrinya terlebih dahulu. Nah, nanti baru kalau sisa maka baru diberikan kepada ibunya.
Seperti itu. Maka bisa kita bedakan antara ibadah dengan harta atau ibadah dengan hati. Kalau birrul walidain harus tetap kepada kedua orang tua, tapi untuk harta maka keluarga itu harus didahulukan karena itu tanggungan dari seorang suami. Itu yang pertama. Kemudian hadirakumullah yang kedua, seorang istri mana yang harus didahulukan, apakah kedua orang tuanya atau suaminya? Kalau seorang istri, maka yang harus didahulukan ialah suaminya. Dalam hal ini hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Lau amartu ahadan liyasjuda ala ahadin," kalau saya itu boleh memerintahkan seseorang itu bersujud kepada seorang, la amartu, aku akan memerintahkan seorang perempuan itu sujud kepada suaminya. Itu kalau boleh. Tapi Rasul tidak memerintahkan seperti itu. Itu artinya apa gitu? Perempuan memang harus patuh kepada suaminya. Harus seperti itu. Ibarat kalau dalam sekolahan itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, maka wakil kepala sekolah itu tidak bisa mengambil keputusan tanpa persetujuan tanda tangan dari kepala sekolah. Dan juga keluarga, istri itu tidak bisa mengambil suatu keputusan kalau tidak ada tanda tangan persetujuan dari suami. Memang konsepnya harus seperti itu. Loh, ini berarti mengerdilkan peranan perempuan? Oh tidak, tidak. Ini bukan mengkerdilkan peranan perempuan, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur keluarga itu tidak memiliki dua kepemimpinan yang berbeda. Dan kita pasti sadarlah bahwasanya suatu komunitas itu pemimpinnya cuma satu, kepala sekolah satu, presiden satu, apapun itu pasti satu, tidak ada yang dua. Nah kalau dua itu nanti kepemimpinannya bubrah. Begitu juga dalam keluarga, harus ada satu yang memimpin, yaitu suami. Nah itu. Lantas hadirakumullah gitu ya. Apabila kita sudah sadar bahwasanya suami itu berbirrul walidain pada ibu masih ada, istri itu harus berbakti kepada suami, ini harus kita sadari gitu ya. Apa? Kedua-duanya harus saling tolong menolong. Si istri pun harus insaf, harus sadar bahwasanya suami masih ada kewajiban untuk berbuat baik kepada istrinya, kepada ibunya. Kemudian si suami pun tidak boleh semenang-menang, meskipun harus mendahulukan ibunya, kemudian keluarga yang ditinggalkan tidak boleh. Apabila dua hal ini sudah bisa digabungkan dengan baik, insya Allah keluarga itu akan berjalan dengan sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian penutup kali ini. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.